Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, baik itu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, juga nikmat kemauan, sehingga kita telah dapat berkumpul di kediaman saudara kita Siton sekeluarga Enda, yang dalam hal untuk meresmikan sunat Rasul anak Nalut 33 kala. Kemudian selawat beriringan dengan salam, marilah sama-sama kita hadiahkan keharibaan junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau sama-sama kita maklumi telah berhasil menarik kita umatnya ini baik dari alam kegelapan kepada alam yang terang benderang, baik dari alam kebodohan kepada alam yang berilmu pengetahuan, yang seperti kita rasakan pada saat-saat sekarang ini. Sebagai kata-kata penghormatan kami, yang kami hormati Bapak Kepala Kampung Muarapia Betapang Indah ini, kemudian Bapak Pimpinan Sara, Imam Khatib dan Bilalnya, kemudian Bapak Sintua, kemudian yang kita muliakan bersama mubaligh kita pada malam yang berbahagia ini, yaitu ananda kami Ustadz Misbahuddin. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda dan pemudi yang ada di Muarapia ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk menghemat waktu, di sini perlu kami informasikan rangkaian acara kita pada malam yang berbahagia ini. Yang pertama, pembukaan oleh kami sendiri. Kemudian yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang nantinya disampaikan oleh ananda kami Dewi beserta dengan selawatnya. Kemudian yang ketiga, sepatah kata dari kepala kampung. Kemudian yang keempat, masuklah nanti kita kepada acara inti. Yang keempat, ceramah singkat oleh ananda dari ahli bait ini. Kemudian yang kelima, acara inti, ceramah agama beserta doa yang nantinya disampaikan oleh ustadz kita. Baik, untuk menghemat waktu, langsung saja kita masuk kepada acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran beserta dengan selawatnya, yang dalam hal ini langsung disampaikan atau dibacakan oleh ananda kami Dewi. Kepada ananda kami, tempat dan waktu kami persilahkan. Subhanallah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya masuklah kita kepada acara yang ketiga. Sepatah kata dari kepala kampung Desa Ketapang Indah, yang dalam hal ini langsung disampaikan oleh kepala desa. Kepada kepala desa, tempat dan waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi Muhammad Rasulullah alaihi ajma'in. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dididik pada malam yang berbahagia ini. Kita dapat berkumpul bersama di rumah ahli baik kita sekeluarga dalam rangka menyunat melahirkan anaknya. Selawat beriring salam tidak lewat junjungan mengantarkan salam takdim kita ke ruh junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad, yang telah bersusah payah mengemban umatnya dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang, bagaimana yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang kita hormati Bapak Ustadz kita yang berasal dari Pesantren Darul Hasanah Miftahudin Ustadz Miftahudin yang telah berhadir bersusah payah mendatangi kampung kita ini yang begitu jauh-jauh dari sana dengan semangatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan yang saya hormati, yang terhormat para pimpinan syarat, Imam Khatib Bilal yang telah berhadir bersama kita, yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat yang juga sudah berhadir. Di sini izinkanlah saya menyampaikan sepatah dua kata, yang dimana ya nanti ada kata-kata yang tidak berkenan pada bapak-bapak, ibu saudara sekalian. Terlebih dahulu saya berikan kemaafan. Bagaimana yang bilang tadi sepatah kata. Di dalam penyampaian al-ustaz kita nanti, kalau dapat kita renungi dan kita ambil iktibar apa-apa yang disampaikannya kepada kita. Dan di sini kami minta kepada anak-anak kami, jangan ribut. Dan ibu-ibu juga nanti ataupun bapak-bapak, waktu penyampaian mukadimah ataupun ceramah, jangan dua ceramah, ada di depan ceramah, ada juga di belakang ceramah. Berarti nggak tentu nanti apa yang kita bawa. Jadi ini saja yang bisa disampaikan, bila kurang aku berikan kemaafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Kepala Kampung tadi. Semoga apa yang disampaikan tadi dapatlah kita laksanakan dengan baik. Kemudian masuklah kita kepada acara yang keempat, ceramah singkat yang langsung disampaikan oleh ananda kami Satrianto. Kepada Satrianto, tempat dan waktu kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Pertama-tama yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah yang telah memberikan kita banyak nikmat. Nikmat tangan, Allah berikan kita nikmat tangan, Allah berikan kita nikmat kaki, Allah berikan kita nikmat kesempatan. Dengan apa yang diberikan Allah tersebut, Allah berikan kita nikmat tangan agar kita bisa menggerakkan tangan, Allah berikan kita nikmat kaki agar kita bisa melangkahkan kaki, Allah berikan kita nikmat kesempatan agar kita bisa menyempatkan waktu kita untuk berhadir pada malam acara kita pada malam ini. Selawat bertampilkan salam, tak lupa-lupanya kita sajikan terus tujuan alam kepada seorang proklamator yang tak pernah koruptor, seorang idola yang tak pernah naik Honda, seorang pejuang perang yang tak pernah curang, seorang pemimpin yang tak pernah zalim. Siapakah beliau? Putra dari Abdullah buah hati Siti Aminah, kakanda Siti Khadijah, ayahanda Siti Fatimah, yang lahirnya di kota Makkah Al-Mukarramah, bapaknya pula di kota Madinah Al-Munawwarah, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mananya beliau telah banyak berkorban pada kita umatnya. Beliau telah berjuang demi kita umatnya. Beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah, ditarinya kita ke alam sakinah mawaddah warahmah. Beliau telah menarik kita dari alam kebodohan, dibawanya kita ke alam berilmu pengetahuan seperti kita rasakan pada malam yang berbahagia ini. Oleh karena itu, marilah bersama-sama kita bersyukur kepada Rasulullah dengan bersalawat kepada Rasulullah. Karena bersalawat kepada Rasulullah ialah ibadah yang mulia, ibadah yang sangat istimewa, ibadah yang sangat unik. Kenapa saya katakan unik? Banyaknya Allah memerintahkan kita hukum, Allah memerintahkan kita banyak suatu hukum, tetapi Allah memerintahkan kita salat, tetapi Allah tidak salat. Allah memerintahkan kita zakat, tetapi Allah tidak zakat. Tetapi Allah memerintahkan kita salawat, Allah juga bersalawat kepada Rasulullah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Itu Allah, apalagi kita umat Nabi Muhammad, umat yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad, umat yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Suatu ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, di antara umatmu siapa yang kau cintai, siapa yang kau rindukan, siapa yang kau banggakan? Kata sahabat. Apa jawab Rasulullah? Orang yang paling kucintai, umatku yang paling aku cintai ialah bukan kalian, kata sahabat. Tetapi umat yang paling aku cintai ialah umat yang tidak pernah melihatku tetapi dia beriman kepadaku. Umat yang tidak pernah melihat wajahku, tidak pernah melihat bagaimana caraku beramal, bagaimana caraku beribadah, tetapi mereka bisa beriman kepadaku. Itulah umat yang aku cintai. Kata Rasulullah, itulah umat yang paling dicintai, itulah kita umat yang di akhir zaman. Oleh karena itu, marilah bersama-sama kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah berfirman, barang siapa yang berselawat kepada Rasulullah 1 kali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali, kata Allah. Maka apabila kita berselawat kepada Rasulullah, maka akan Allah lipatkan selawat kita itu menjadi 10 kali lipatan. Apalagi kalau kita banyak-banyak berselawat kepada Rasulullah. Oleh karena itu, marilah kita berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, banyak ibadah yang harus kita lakukan, yang wajib kita lakukan. Tetapi pada malam hari ini saya akan membahas ada 3 amalan yang tidak akan terputus walaupun kita sudah mati. Ketika kita sudah mati, tiada siapapun yang bisa menolong kita. Sahabat-sahabat kita tidak siapapun yang bisa menolong kita. Kerabat kita, pemilik kita tidak bisa menolong kita. Tetapi hanya yang 3 ini, ada 3 amalan yang tidak akan terputus walaupun kita sudah mati. Yang pertama, amalan pertama ialah
ilmu yang tafa'ul bih, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu apa? Ilmu yang bermanfaat ialah suatu ilmu, baik itu ilmu agama, baik itu ilmu berdagang, baik itu ilmu bertukang, selagi itu ilmu yang bermanfaat kepada orang lain. Kalau kita ajarkan ilmu itu kepada orang lain itu mengamalkan apa yang kita ajarkan, mengerjakan apa yang kita suruh, maka selagi itu bermanfaat bagi umat muslim, bermanfaat bagi dirinya, maka pahalanya akan mengalir kepada kita. Andai kata dia mengamalkan yang kita suruh sampai hari kiamat, walaupun kita sudah mati, maka pahalanya akan bersambung pada kita. Oleh karena itu, apabila kita memiliki suatu ilmu, bukan hanya ilmu agama, baik itu ilmu apapun, selagi bisa bermanfaat kepada orang lain, ajarkanlah biar ilmu kita bisa menolong kita ketika kita ada dalam kubur. Yang kedua yang bisa membantu kita di dalam kubur ialah sedekah jariyah. Sedekah jariyah ialah sedekah jariyah ialah suatu harta yang kita berikan kepada orang lain, suatu harta yang kita berikan kepada orang lain, atau kita wakafkan, atau kita infakkan. Selagi harta kita bisa dimanfaatkan oleh orang lain, maka ketika dia memanfaatkan harta itu, maka pahalanya akan bisa membantu kita di dalam kubur. Selagi orang itu memanfaatkan harta yang kita berikan, andai kata dia memanfaatkan harta yang kita berikan itu sampai hari kiamat, walaupun kita sudah mati, maka amalannya akan masuk kepada kita. Oleh karena itu, kalau kita mempunyai harta yang lebih, maka sedekahkanlah. Seperti contoh kita mewakaf, ada suatu kampung, seperti kampung kita itu masjidnya masih dalam keadaan pembangunan, atau TPA kita masih dalam keadaan pembangunan. Kalau ada harta kita yang lebih, maka wakafkanlah kepada majelis tersebut, kepada masjid tersebut. Apabila kita wakafkan seperti contoh satu sak semen ke dalam masjid tersebut, apabila orang beribadah di dalam masjid itu, maka pahalanya akan bertambah kepada kita. Andai kata masjid itu tidak runtuh sampai hari kiamat dan orang juga beribadah di dalam masjid, maka walaupun kita sudah mati, pahalanya akan bisa membantu kita ketika kita di dalam kubur. Oleh karena itu, kalau ada harta kita yang lebih, kalau ada rezeki kita yang lebih, maka sedekahkanlah, wakafkanlah, infakkanlah agar harta kita bisa menolong kita ketika kita sudah meninggal kelak. Yang ketiga yang bisa menolong kita di dalam kubur ialah anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Anak yang soleh itu bagaimana? Anak yang soleh ialah anak yang berbakti kepada orang tua dan beriman kepada Allah, menjauhi larangan Allah dan mengerjakan perintah Allah. Itulah yang dikatakan dengan anak yang soleh. Maka ketika kita dianugerahkan satu orang anak, maka didilah anak kita bagaimana beriman kepada Allah, bagaimana ke jalan yang benar, bagaimana cara salat, mendoakan kedua orang tua, agar si anak bisa membantu kita ketika kita dalam kubur. Tetapi kalau kita biarkan dia dalam maksiat, kita biarkan dia terlena dalam maksiat, maka di akhir kelak dia akan menuntut kita. Karena si anak itu bagaikan api. Kenapa saya katakan api? Api yang kecil itu jadi kawan, api yang besar jadi lawan. Kalau api yang kecil bagi ibu-ibu bisa menghidupkan bara apinya, memanaskan air hangatnya. Kalau bagi bapak-bapak itu menghidupkan rokoknya. Tetapi kalau api yang besar itu bagaikan musibah bagi kita. Begitu juga seorang anak. Kalau kita biarkan dia terlena dalam maksiat, kita biarkan dia terlena dalam dunia yang fana ini, ketika di akhir kelak si anak masuk ke dalam neraka, ibunya masuk ke dalam surga. Apa kata si anak? Ya malaikat, saya tidak rela engkau masukkan ke dalam neraka. Kenapa engkau tidak rela, kata malaikat? Karena semasa saya hidup, orang tua saya tidak pernah mengajarkan kepada saya bagaimana beriman kepada Allah, bagaimana ke jalan yang benar. Orang tua saya membiarkan saya
ke jalan yang sesat. Oleh karena itu, saya tidak rela ya Allah, orang tua saya yang kumasukkan ke dalam surga, saya yang kumasukkan ke dalam neraka. Saya tidak rela, kata si anak. Maka ditanya itu si ibu, wahai ibu, wahai pak, apakah sebulan itu anakmu? Apakah sebulan itu anakmu? Ya betul anak saya. Maka masuklah engkau ke dalam neraka bersama dengan anakmu. Ditarik itu si ibu, dimasukkan ke dalam neraka. Tetapi kalau kita ajarkan dia yang baik-baik, kita ajarkan dia yang benar, bagaimana beriman kepada Allah, bagaimana ke jalan yang benar, ketika di akhirat kelak si anak masuk ke dalam surga, ketika dipimpin masuk ke dalam surga, ibunya masuk ke dalam neraka, seumpama. Ketika si anak hendak sampai ke pintu surga, berhenti si anak di depan pintu surga, menangis si anak. Datang malaikat tanya, wahai nak, kenapa engkau menangis? Apa jawab anak? Ya malaikat, saya tidak rela engkau masukkan ke dalam surga. Saya tidak ikhlas engkau masukkan ke dalam surga. Kenapa engkau tidak ikhlas, kata malaikat? Karena semasa saya hidup, orang tua saya yang mengajarkan saya bagaimana beriman kepada Allah. Orang tua saya memaksa saya bagaimana ke jalan yang benar. Oleh karena itu, saya tidak rela ya malaikat, engkau masukkan saya ke dalam surga, orang tua saya yang engkau masukkan ke dalam neraka. Gara-gara orang tua saya memaksa saya mengajarkan saya bagaimana beriman kepada Allah. Oleh karena itu saya bisa masuk ke dalam surga, kata si anak. Maka ditanya itu si ibu, wahai ibu, apakah si Polan itu anakmu? Apakah yang di sana itu anakmu? Ya betul anak saya. Maka keluarlah engkau dari neraka, masuklah engkau ke dalam surga bersama dengan anakmu, kata malaikat. Maka ditarik itu si ibu, dimasukkan ke dalam surga. Oleh karena itu bu, kalau kita memiliki seorang anak, rawatlah anak kita, didiklah anak kita bagaimana ke jalan yang benar, bagaimana ke jalan yang bermanfaat, agar si anak bisa menolong kita ketika di akhirat kelak. Ketika kita sudah meninggal, bukan kuburan kita yang ingin kita dibersihkan, bukan bu, bukan batu nisan kita yang ditangisi yang kita inginkan, bukan. Tetapi doanya seorang anak yang kita inginkan. Tidak perlu kuburan kita dibersihkan, tidak perlu batu nisan kita yang ditangisi. Itu tidak berguna. Itu di dunia. Yang kita butuhkan hanya doa seorang anak. Karena doanya seorang anak itu tiada terputus kepada orang tua. Ketika si anak mendoakan kedua orang tua, langsung diijabah oleh Allah. Mungkin barangkali ini yang dapat saya sampaikan, benarnya datang dari Allah, salahnya datang dari saya. Wajar saya salah bu, karena setiap manusia tiada luput yang namanya kehilapan. Kalau begitu, kalau ada kata-kata saya yang salah, tolonglah dimaafkan. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak diaturkan kepada Anandara kami tadi yang begitu luar biasa. Semoga apa yang disampaikannya dapatkah kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, sekarang masuklah kita kepada acara yang kelima atau acara inti, ceramah agama beserta doa nantinya, yang dalam hal ini langsung disampaikan oleh ananda kami atau ustaz kita Misbahuddin Dinambuna. Kepada ananda kami tempat dan waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah warahmatullahi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتاب الحديث من حق الولد على الوالد ثلاثة أشياء أن يحسن اسمه إذا ولد أن يعلمهم الكتاب إذا عقل أن يزوجه إذا أدرك صدق الله العظيم. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tuaku yang berhadir, seluruh tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari bersama-sama kita terlebih dahulu memanjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang rizki Allah Tongring mewekkan wanta kesempatan kesehatan sehingga pada waktu nedang kita dapat berpulung-pulung, berkumpul-kumpul di sapu ahli bait edang untuk sama-sama kita menghamikan acara yaitu khitanan anak daripada ahli bait edang. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan di junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah dibawanya kepada alam ilmiah sehingga sampai dan dapat kita rasakan pada saat ini. Bagaimana salawat dan salam semoga Allah sampaikan seluruh keluarga, para sahabat, para tabi'in, para alim ulama, baik ulama yang masih hidup maupun ulama yang telah berpulang ke rahmatullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, tentu yang pertama sekali yang kita hormati Bapak Kecik beserta perangkat lainnya, kemudian tokoh agama, tokoh syarak, Imam Khatib Bilal, kemudian guru-guru kami, orang-orang tua kami, terkhusus yang kami hormati, yang kami muliakan, sebenarnya kami ada ibu-ibu, bapak-bapak, tentang notamen, kami ada tentang bilang dari undang, kami memang aku ada kalak ahli bait sebenarnya, asal begini karena ahli bait eda mamaku, mamaku, buanku dari Haji almarhum Haji Sahbilal, dengan ni aku almarhum adik, adik, aku anak daripada marah umakku gelahna panggilan Sadong, gelah ayahku gelahna Jakpak atau Pak Yaya. Jadi sebenarnya dari dilakukan aku ada mau diundang rokun Pak Kecik dah disingkir tentang undangan ini. Aku ada memang sengaja untuk menghamikan kaum beak undangan. Jadi aku ada tentang undangan. Jadi marah tentang undangan bapak-bapak, ibu-ibu, tentang tamu. Jadi tak kune-kune nahan aku salah mencobok. Ingat kenambing, baru aku milih. Jadi sama-sama kita merakan. Hari, bukan, belah namu kalak kita ahli bait. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya aku tidak orang nak biasa ceramah begini. Tapi
tiga waktu yang lewat diundang ke mama koton di Sapu di pesantren Kilangan. Memiro aku sekala kona mau mengisi kona mau krokon aku pernah jarang-jarang aku cara begini. Aku pernah jarang-jarang mau tampil untuk mengikuti acara-acara ceramah, karena memang orang tua dan orang bang biasa aku menyampaikan ceramah. Jadi pada waktu ini bapak-bapak ibu-ibu tahun nahan karif aku sampaikan enda orang sesuai, baik yang dalam kampung taenda orang sesuai dalam istiadatnya ataupun dalam agama, mohonmu aku diberi petunjuk dan dimaafkan atas kesalahanku ini. Jadi bapak-bapak ibu-ibu, sebenarnya kari yang disampaikan adikta atau anak Rai Sardianto Nai melengkap hatani. Paham ibu-ibu Rai? Paham. Paham? Paham. Salah satu amalan yang orang terputus pahalana walaupun kita meninggal dunia dinarai, salah satunya anak yang saleh. Begitu mengurus anak payah ibu-ibu, payah. Agak tak macam mahal untuk matawari kuni anak tadi marah ulang jamuan masuk sekolah jam itu bisa itu usaha di salah satu asya'a lot piga-piga kewajiban, lot piga-piga yang harus dilakukan oleh orang tua mi anaknya. Indah kita bagikan sama-sama bapak-bapak ibu-ibu. Kare kewajiban kita sebagai orang tua mi anak. Disediakan Nabi merokok lot telu perkara yang harus dilakukan oleh orang tua baik iri bapak maupun ibu mi anaknya. Kare yang pertama, ayyuhassina ismahu ida walada, mereka gelah si mendena eda mendemikir mendewata menurut agama dan ini menjadi doa. Bagian dari gue adalah mende ibu, gue gelah mende. Ya aku kuat gelah anak Ustaz Ise. Kita minta maaf ibu taruh gelah nanda. Tony. Kasih itu gelah ini. Lu dalam Al-Quran Ustaz. Sakina. A'udzu billahi minasyaitoni. Potong naji itu. Mende dalam Al-Quran. Tapi akhirnya karet. Orang pas agak tak gelah anak tairi sesuai dengan doa ta isi kita yang gelah na Abdullah hamba Allah, isi kita yang gelah na Rizki asabi Rizki, nah isi kita yang gelah na kita usahakan gelah na ini menjadi doa. Maka nahan ibu-ibu dijelaskan pituwa hinahan oleh anak ini, maka diwain mau gelahna terus. Diwain gelahna terus. Jadi kita disuruh enda kita orang tua bapak-bapak ibu kewajiban pertama kali lahir wain gelah anak si mende silot aktina asal merasa menjadi doa. Karena disebutkan dalam hadis bapak-bapak ibu-ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala,
innakum tad'una yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma abaikum fa ahsinu asma'akum. Dokter Nabi numah pada hari kiamat, kita ditunggu sara-sara dengan gelah tar dan gelah orang tua ta. Mana gelah ta mende, gelah orang tua ta mende, maka rumah yang mengumpul rumah kita dalam padang mahsyar ini tentang kecai kita kaum umat Nabi Muhammad, mulai umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad. Ditunggu mau kita isi gelah ta. Silakan, Cipolan, bin Cipolan panggil. Mara orang mendegelata, mela kita dibibu, kena tertawai. Maka disuruh Nabi memendemo gelar. Bahkan disebutkan ibu bapak-bapak sekalian, mara engkau telanjur gelahta si orang mendena, mara ini menyalahi dalam akidah, wajib kita ganti gelahte. Laos dicatil. Nah, catatan sipil lah deh. Diganti kakak, diganti karena. Tapi begini paling ijazah kan bapak-bapak. Ya, kan motor kami, kan motor kami ketahuan bang. Nah, jadi pemendega gelap, mendegelah. Nah, ini bapak-bapak ibu-ibu. Makanan kita menjamin gelap. Kita undang ustaz-ustaz berdoa. Mara kalau orang salah mara di kampung-kampung dibayar gelahi. Ditunggu imam, ditunggu khatib, ditunggu ada segala macam. Dua orang pulpit tulis gelas. Mau nak ditunggu gelas pilih. Tapi itu cabut. Bulan. Kita serahkan mi kalak sepandi. Asa gelas yang diwain ini mendapatkan doa. Hindi mo nang kita tunggu-tunggu. Simpulan, kita wain mo gelak na semenit perangi. Walaupun orang menit perangi na ibu-ibu, insya Allah lambat laun nangi, ucap rajin-rajin itu kita ucapkan. Kadang tak sekali-sekali nahan, makbul doa na. Makbul doa si mendena wain gelak. Bapak ibu-ibu yang berhormat Allah Subhanahu wa taala. Engkau beca lahir anak ta, maka lot yang disunatkan oleh wanta. Karena ketika lahir anak ini, mara ia anak loholi disunatkan, diadankan di telinga kanan dan ikamah di telinga kiri. Mara rubuh disunatkan diikamatkan, hampir diikamatkan. Isi mengajarkan diri, isi mengkamatkan diri. Apa? Nah. Entah kita temboleh imam. Baraswak pendek iluhusun imam, makasa imami. Lain anak dari singkilah itu imam dari danai hadir. Anak mereka lain ada yang jauh waris mengajarkan. Tunggu imam kita danai. Ya, makasih imam ini. Bagi bapak-bapak ibu, isi mengajarkan apa? Paham nak dari bapak-bapak ibu. Apa ini harus belajar ajar beginilah. Baru mati anak. Belajar aja. Asal cepat dapat anak. Jalai anak darahan ajankan, tapi ulang bahagia masjid. Asal kalak masuk waktu sembahyang. Cukup dikikinya leherkan, saya mau cari pergi kemarin pergikan, ajan. Bang dosa bagi irama. Kare kasih disuruh Nabi. Bapak-bapak ibu-ibu diajarkan anak ini. Karena sebenarnya bapak-bapak ibu-ibu, anak di dalam kandungan ini yang ini begina kalimat-kalimat mende bagas kandungan, karena ia dihempit dijaga dengan rahim. Ni orang tua ini gelar rahim,
Rahim iri salah satu nama Allah, sehingga di dalam kandungan umat ini bagi anak-anak bayi yang dalam kandungan ini, orang lo pernah bagian karep hidup di dunia yang bagian hanya malaikat berzikir. Maka ketika ia luar, yang bagian orang ini begini, yang berzikir raya begini, maka kita sebagai orang tua yang pertama sekali kita harus mewujudkan wak telinga wak cuping kemuhna imo kalimat adan. Kalimat Allahu Akbar. Sampai seterusnya kita ada Bapak Ibu. Karya emo disampaikan oleh adik kita Raisa Bianton. Numah Lord, orang tua masuk neraka. Kasa masuk neraka ditanya, kepeken di dunia bapak-bapak, ibu-ibu, ulangkan menyuruh anaknya sembahyang, lahir pe anaknya entang yang mengajarkan. Kalak subuhna. Maratah di masjid tahnilah kita atau di bekas kami eda kita punya carana eda aku harus mengajarkan anakku. Bapak ibu-ibu yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, Nabi tuahi baru mau kita laksanakan gelakna. Kalau lot mau rezeki kita disunatkan wanta kare akikah. Sunat akikah bapak-bapak ibu-ibu orang wajib sunat. Ulang no gegara kita laku motong akikah, maaf namun utangi luwe orang la hukumna yang lo hukumna akikah sunat. Maralot sanggup kita menokoh kambing sara, mara ia anak lohoni sunat dua, mara anak lebuhu sarahan bipih cukup, tapi hukumna sunat. Mara sanggup kita laksana. Bahkan disebutkan bapak-bapak ibu-ibu, engkau peh anak ini balik, engkau belen, engkau yang keluarga. Ternyata orang tua nak puniri, orang sempat dan orang lot memang rezeki untuk mengakikah anaknya. Disunatkan wana sendirina untuk mengakikah diri. Tidak kadang-kadang kita bapak-bapak ibu-ibu kita roken akikah hiri wajib, sehingga punya pecara mengutangi segala macam. Orang lo dalam hukum Islam karepeh yang dituntut oleh Allah, orang lo dipaksakannya sampai mengutang. Contoh kita teman, bisa kalak naik haji lo yang utang bisa. Haram hukumnya. Mana lebih diutamakan, pergi ke haji atau bayar hutang? Bayar hutang. Nah, bapak-bapak ibu-ibu yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, bayar hutang. Oh, umrah boleh Ustaz, umrah sama loh di haji rai, bayar di hutang. Tahu sunat. Nah, bapak-bapak, anda tak punya lah. Agak-agak digas-gas Ustaz ini kira memang dia caraku. Gas terus gas. Jadi bayar hutang. Bapak-bapak ibu yang karepeh ya akikah kita hutang, orang lot ni dapat hukumna. Lot haji kita lebih bagi mak kurban. Hukum kurban sunat muakkad. Mara lot rezekina disunatkan mana berkurban. Akikah malalot ketika orang tuana disunatkan orang tuana untuk mengakikah. Bapak ibu-ibu yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah anak kita disunatkan untuk mengakikah dengan makna kita waingo, kita potong kambing dua maraya loholi, maraya robohu, kita potong sara kambing. Sunat. Bapak ibu yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian
disunatkan wanta mau calai anak ini kare kepikkan bapak-bapak ibu-ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita disunatkan mencukup anak ini. Kita cukup mukna. Tidak kalau tak salah marah kita di kampung-kampung ucal waktu tahu cukup kan. Nah, dipikir sunat hukumnya cukup. Ya masih hanya kan wah apa nanti sunat cukup bang, buat tak bang. Tuai kepikir anak yang cukup dan bapak-bapak ibu-ibu kepikir entah mencari cukup. Malah kerja kita dalam kitab disebutkan bukna yang kita cukup ini bapak-bapak ibu-ibu kita timbang dan kita pigau katna lot sara ameh emas watna ukrai sampai pigau katna setengah ameh emas atau seperempat maka pigau katna kita keluarkan mu ameh tak mara seperempat ameh kin kita sedekahkan ameh edam fakir miskin. Orang untuk pakai. Ini lain nahani malah dipakai karena lot hadiah. Tah dari pemilihna. Eda malah lot rezeki orang tuana bapak-bapak ibu-ibu. Nah, gua jadi cukup anak rai ditimbang. Oh, seperempat ameh. Atau 3 gram kin. Nah, diakin ameh tak marah lot bapak-bapak ibu-ibu. Paham nakare bapak-bapak ibu-ibu. Bagaimana kita bahagia nanti? Kita bersedekah. Engkau oleh Allah Ta'ala kebahagiaan mata. Rumah kita bapak-bapak ibu-ibu yang tentu jahat loh kita kata menilai. Yang main kita nak masuk surga antara ibadah tak. Mari kita tenang ibadah tak. Mulai anak muda tak naik 3 kali sembahyang tak, 3 kali puasa tak. Bunyi kita jahat. Yang rumah kita mungkin kembali kita masuk surga. Itu cerita lain. Makanya bersyukur berbahagia ketika gua mendapat anak. Maka diyakinmu emas rai sesuai dengan timbangan kare atau buk yang dicukup dari anak. Ini bapak-bapak ibu-ibu beda umat-umat begitu benda salah pemahaman nah dipaksakan lagi nah ya gua gimana bang kalau ustaz kai harusnya diakan emas ya orang emas tak cari akak abang hari nahan ni laus pagi ni balik ni. Nah jadi edak disunatkan kali yang disunatkan bapak-bapak ibu-ibu marah kepek telur bantah kita kerajukan marah malut pulang dipaksa. Ibu yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala orang diberkati. Nah mari kepek sanggup lot